Dan kembali di Breaking News TV One pemirsa, kami hadirkan informasi mengenai kepadatan yang terjadi di ruas tol Cikampek yang terjadi sejak tadi malam, terutama di wilayah Karawang, Jawa Barat dan di ruas tol kilometer 55 sebelum rest area kilometer 57. Tadi malam pemirsa, arus kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek ini terpantau padat dari arah Jabodetabek menuju ke Cikampek. Kepadatan ini terpantau sejak kilometer 47 atau turunan tol layang MBZ sampai sebelum rest area kilometer 57. Akibatnya kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan di bawah 30 km per jam. Namun sesekali kendaraan tidak bergerak disebabkan banyaknya kendaraan yang masuk rest area kilometer 57. Selepas rest area, kendaraan pemudik bisa melaju dengan kecepatan di bawah normal. Diperkirakan kepadatan kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek akan terus terjadi seiring sudah masuknya masa libur cuti bersama yang dimanfaatkan warga untuk menuju kampung halaman. $123 juta ya, ini naik 14% dibandingkan dengan Lebaran tahun lalu. Ini ya angkanya menyentuh 26 ya, 26% gitu ya, 26 juta artinya ada peningkatan signifikan 14%. Ini yang harus diantisipasi tentunya. Nah, sekarang kami akan ajak Anda untuk menyimak laporan dari rekan-rekan kami, ada Fatima Albar di Cikampek dan juga Nadila Saleh di Plumbon. Nah, kami ajak ke Fatimah terlebih dahulu ya, bagaimana kondisi di ruas tol Cikampek, terutama di tol Cikatama ya, yang mulai dipadati oleh pemudik sejak malam tadi. Fatimah. Ya, Bayu dan juga pemirsa, memang 3 hari menjelang Lebaran Idul Fitri, pantauan arus mudik dari tempat saya melaporkan, tepatnya di kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama, memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Jika kita bandingkan dengan kemarin malam, pantauan kami sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, memang di depan gerbang tol Cikampek Utama ini di kilometer 70 terpantau ramai lancar, bahkan tidak ada kepadatan yang signifikan, hanya sedikit kepadatan di 150 hingga 250 meter dari gerbang tol Cikampek Utama. Namun sejak di atas jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, terjadi kepadatan yang cukup signifikan. Bahkan kemarin sore pihak kepolisian sempat tidak jadi memberlakukan kontraflow karena sebagaimana yang disampaikan dari pihak kepolisian memang ada 3 rekayasa lalu lintas yang diterapkan, yakni ada kontraflow, ada one way dan ganjil genap. Nah, seharusnya kontraflow sendiri kemarin ditetapkan pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, namun kepolisian tidak jadi menerapkan kontraflow karena memang kemarin sempat terlihat visio rasio dari kendaraan yang melewati sendiri belum mencapai 0,8% atau kurang lebih 5.000 kendaraan per jamnya, sehingga tidak jadi ditetapkan kontraflow. Namun pemirsa, tiba-tiba sekitar di atas jam 10 malam terjadi lonjakan yang cukup tinggi. Memang sebagaimana seperti diprediksikan akan terjadi lonjakan arus mudik pada 18 April malam, karena memang 19 April 2023 sudah memasuki cuti bersama. Dan tepat tadi malam sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, kepolisian akhirnya melihat rasio begitu tinggi, kemudian lalu ditetapkannya kontraflow. Bisa dilihat di belakang saya ini pemirsa, kontraflow itu ditetapkan dari kilometer 47 hingga 72 gerbang tol Cikampek mengarah ke Cipali. Nah, ini di belakang saya pemirsa itu harusnya ini mengarah ke Jakarta semua, namun karena ditetapkan di kontraflow adanya pelebaran jalur sehingga diambil 2 jalur untuk mengarah melewati gerbang tol Cikampek, melewati Cipali hingga arus Trans Jawa. Nah, jika kita bandingkan juga pemirsa bahwa memang kemarin pagi sekitar ada 20.000 kendaraan yang melewati gerbang tol Cikampek Utama. Namun data terbaru dari PT Jasa Marga tepat pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat tadi sudah melebihi 100.000 kendaraan yang melewati gerbang tol Cikampek Utama. Artinya dari data tersebut terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan, bahkan lebih dari 2 kali lipat. Kemudian juga pemirsa, untuk saat ini
maksud kami untuk saat ini sistem one way sudah diterapkan dari kemarin pukul 2.50 waktu Indonesia bagian Barat di kilometer 72 hingga melewati tol Cipali terus ke arah Kali Kangkung kilometer 414. Sementara itu Bayu. Fatimah, dari gambar yang kita sama-sama saksikan saat ini kan gerbang tol Cikatama ya begitu. Antrean kendaraan kami melihat di sini selepas gerbang tol yang ke arah Cipali ini juga tersendat. Anda bisa mengonfirmasi itu dan mungkin ada alasan tertentu kenapa selepas gerbang tol tersebut kendaraan masih mengantre? Iya, mungkin dapat kami sampaikan bahwa memang pertama kemungkinan terjadi tersendatan ialah di depan gerbang tol Cikampek Utama adanya melalui transaksi untuk ngetap e-tol masing-masing kendaraan. Selain itu juga Bayu, dapat kami informasikan bahwa memang perkiraan kemacetan ini akan lebih padat di tol Cipali karena ruas jalan dari Cikampek Utama menuju ke arus tol Cipali itu menyempit hingga 2 jalur. Sehingga kemungkinan memang titik yang akan mendapatkan kemacetan lebih tinggi yaitu arah ke tol Cipali. Selain itu juga Bayu dapat kami informasikan memang kemacetan ini terjadi di kilometer 36 Karawang Barat, kemudian menerus ke arah kilometer 47 hingga kilometer 56, mengingat di kilometer 56 ini ada rest area yang memang arus di situ menjadi padat karena adanya keluar masuk masyarakat yang melalui ke rest area sehingga kepadatan memang terjadi dari kilometer 36 hingga kilometer tempat saya melaporkan 70 Cikampek Utama. Namun ini sudah mulai sedikit terurai jika dibandingkan tadi pagi pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat hingga pantauan kami sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat depan gerbang tol Cikampek Utama ini lebih padat dan cenderung sedikit berhenti dan kisaran mobil berkendara di 20 hingga 30 km per jam. Sementara itu Bayu. Oke, Fatimah, saya ingin tanyakan begini. Tadi kan Anda menyampaikan bahwa angka yang signifikan untuk pergerakan pemudik ini tadi malam ya. Kalau kita bandingkan misalnya ya, antara pagi, siang, sore, malam, prediksi dari Jasa Marga dan otoritas tempat ini mengenai pergerakan pemudik seperti apa? Ya memang prediksi memang pemudik ini lebih favorit melakukan perjalanan mudik setelah buka puasa sehingga kemacetan atau kepadatan memang meningkat cukup signifikan di sekitar 8 malam dan puncaknya memang subuh hari. Tadi subuh hari di kilometer 70 Cikampek Utama terpantau padat cenderung tidak bergerak. Jadi memang masyarakat lebih memilih melakukan perjalanan setelah buka puasa sehingga kepadatan lebih terjadi di malam hari hingga dini hari. Berbanding terbalik dengan pagi hari hingga siang hari memang terlihat lebih lancar dibandingkan malam hari. Seperti itu Gina. Ya, Fatimah, ada skenario mungkin yang diterapkan oleh otoritas tempat begitu untuk membuka gerbang tol agar arus kendaraan ini jauh lebih lancar. Dan apakah skenario itu juga bisa berubah sewaktu-waktu? Ya, Bayu, sampai saat ini skenario yang ditetapkan memang kontraflow, ganjil genap, dan one way atau satu jalur. Namun memang jika melihat kepadatan tidak sesuai prediksi atau tidak sesuai rencana, memang akan dapat dilakukan rekayasa lalu lintas lainnya. Namun itu berdasarkan diskresi dari polisi atau wewenang pihak kepolisian yang menentukan apakah ada rekayasa lalu lintas tambahan. Namun hingga saat ini yang diterapkan sudah 3, yaitu kontraflow, satu ganjil genap, dan one way. Seperti kemarin Bayu, memang kontraflow ini tidak jadi diterapkan di siang hari karena melihat arus lebih lancar. Namun sekitar 10 dan hingga 11 waktu Indonesia bagian Barat, kepolisian melihat data bahwa memang arus pemudik ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga pada pukul 11 malam tadi memang dilakukan mungkin bisa dibilang secara tiba-tiba pembukaan jalur kontraflow di kilometer 47 hingga kilometer 72. Jadi memang untuk rekayasa lalu lintas sendiri sepenuhnya milik kepolisian untuk menentukan apakah ada penambahan rekayasa lalu lintas atau perubahan atau bahkan penambahan jalur. Dan bisa kita lihat memang di belakang saya ini saat ini sudah dilakukan kontraflow dari arah Jakarta hanya satu jalur, namun memang tidak menutup kemungkinan akan dibuka penuh mengarah ke tol Cikampek Utama melewati Cipali hingga Trans Jawa. Namun sekali lagi memang itu wewenang pihak kepolisian atau diskresi pihak kepolisian. Sementara itu Bayu. Baik, Fatimah
Nanti kami akan kembali bila ada perkembangan terbaru ya dari gerbang tol Cikatama. Kami geser terlebih dahulu ke Nadia Saleh yang ada di tol Plumbon, Cirebon. Nadia, pantauan pagi hari ini bagaimana? Karena kalau kami melihat dari gambarannya, rupanya masih cukup lengang ya di gerbang tol tersebut. Ya baik, selamat pagi Bayu, Ginavita dan juga pemirsa. Kami informasikan terkait dengan pantauan terkini kami di lokasi kami mengabarkan saat ini yaitu di gerbang tol Plumbon 2 yang mana gerbang tol ini mengarah ataupun masuk ke arah Jakarta dan kemudian keluar ke arah Cirebon, Jawa Barat. Kami informasikan bahwa pantauan terkini kami pada pagi hari ini memang kondisi di sini cukup kondusif yang mana memang kendaraan yang melintas juga masih lenggang seperti itu. Ini memang berbanding terbalik dengan pantauan kami pada siang hingga sore hari kemarin yang memang di mana kondisi lalu lintas di sini memang cukup ramai lancar seperti itu. Kemudian kami informasikan juga terkait dengan pantauan kami sejak pagi hingga saat ini yang mana memang kendaraan yang melintas di sini walaupun tidak begitu banyak seperti itu, tapi kendaraan yang melintas ini sudah terlihat kendaraan berplat B dan juga D yang menandakan kendaraan dari arah Jakarta kemudian Bandung dan lain sebagainya menuju ke arah Cirebon, Jawa Barat seperti itu. Kemudian berkaitan dengan pantauan kami di titik tol Cipali yang kami lakukan sejak kemarin hingga hari ini yang mana memang kami dapat informasikan bahwa untuk ruas tol Cipali ini memang terjadi kepadatan lalu lintas yang cukup signifikan jika kita bandingkan dari hari per hari yang kurang lebih dari hari Senin kemudian hari Selasa, yang mana data yang kami dapatkan dari pengelola tol menyebutkan bahwa per kemarin ini memang terjadi kenaikan jumlah kendaraan yang melintas di tol Cipali yang mana per hari Selasa kemarin ini gerbang tol Cipali ataupun kendaraan yang melintas di Cipali ini yaitu kurang lebih mengalami kenaikan sebesar 4%, yaitu sebanyak kurang lebih 104 kendaraan ataupun 104.000 kendaraan yang telah melintas di gerbang tol Cipali seperti itu. Kemudian ini jika kami jumlahkan seperti itu, sebanyaknya kendaraan yang melintas di gerbang tol Cipali sejak kemarin ataupun sejak 10 hari hingga 5 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri ini memang di gerbang tol Cipali ini semakin meningkat jumlah kendaraan yang melintas seperti itu. Kemudian dapat kami informasikan juga terkait dengan pantauan kami selain di gerbang tol Cipali, kemarin kami juga memantau di jalur arteri Pantura yang mana untuk pantauan di pagi hari ini yang mana ketika kami datang dari arah jalur arteri Pantura menuju ke lokasi ini juga terlihat kondisi jalur lalu lintas untuk arah Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah ataupun Jawa Timur ini sejak dini hari tadi memang dipadati oleh sejumlah pemudik yang datang dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti itu. Kemudian ini pemudik ini bisa kami sampaikan ataupun informasikan bahwa ini memang pemudik dari Jakarta dan juga Bandung ataupun Jawa Barat lainnya karena memang terlihat ataupun terpantau dari plat kendaraan yang digunakan seperti itu, dan memang ini juga selaras dengan informasi berdasarkan dari pihak kepolisian yang menyebutkan bahwa ini kemungkinan puncak arus mudik ini akan terjadi mulai hari ini tanggal 19 April hingga tanggal 22 April mendatang seperti itu. Kemudian ini juga berdasarkan data yang kami dapatkan dari Dinas Perhubungan terkait dengan jumlah kendaraan yang melintas di jalur arteri Pantura yang mana per kemarin tepatnya pada dini hari hingga pukul 3 sore kemarin untuk jalur arteri Pantura ini dilewati ataupun dilintasi oleh kendaraan roda 2 seperti itu, yaitu sebanyak kurang lebih 25.000 kendaraan roda 2 ini telah melintas di jalur arteri Pantura per hari kemarin seperti itu. Kemudian untuk kendaraan roda 4 ataupun kendaraan mobil pribadi yang melintas pada kemarin, pada data yang kami dapatkan kemarin, yaitu sebanyak kurang lebih 5.000 kendaraan mobil pribadi ini telah melintas. Sementara demikian, Bayu dan juga Ginavita, kami kembalikan ke studio. Oke, baik. Terima kasih banyak Nadila Saleh dari Plumbon dan juga sebelumnya ada Fatima Albar dari Cikampek. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Nah, ini kemudian juga yang menarik untuk kita soroti adalah pergerakan pemudik ini di ruas jalan tol ya, Mbak ya. Kemarin sudah disampaikan ada berbagai macam rekayasa lalu lintas, salah satunya soal one way, kemudian ganjil genap, itu yang kemudian harus jadi sorotan kita bersama ya. Bagaimana treatment sebenarnya dari pihak kepolisian terutama
soal ganjil genap, kemudian one way dan juga kontraflow. Nanti kita akan berbincang dengan Brigjen Pol Aan Suhanan, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri. Kita sapa terlebih dahulu. Pak Aan, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Mas Bayu, Mbak Pita. Baik, Pak Aan, nanti kita ngobrol lebih banyak ya Pak Aan, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Breaking News TV One akan kembali sesaat lagi.